menceritakan tentang kehidupan yang rumit. Ya. Kita bisa menangkap bahwa bagaimana Hemingway itu terobsesi terhadap dua hobi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Kita kembali ke konten bincang buku ya. Kali ini bincang buku lagi, tapi bukan buku serius seperti kemarin. Buku ini adalah sebuah novel karya Ernest Hemingway, Fiesta. Ya, bisa dilihat dari covernya, gambar-gambarnya ini. Bagaimana isi apa yang ada di dalam buku novel Fiesta ini ya, menceritakan tentang kehidupan yang rumit ya, kehidupan sehari-hari yang rumit, tentang matador ya matador, tentang percintaan ya, Kehidupan malam semacam itu. Jadi kita akan membongkar dan membahas apa isi di dalam buku ini. Oke, silakan langsung kepada Bang Ipul untuk membincang Fiesta karya Ernest Hemingway. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ernest Hemingway ya. Ini penulis dari Amerika yang salah satunya meraih Nobel Sastra. Ya. Sebenarnya nama Ernest Hemingway itu mulai dari novel ini ya. Sejak terbitnya novel ini, itu nama Hemingway sudah booming ya. Ditambah dengan karyanya satu yang paling terkenal di antara yang lain, yaitu Lelaki Tua. Ya, Lelaki Tua dan Laut, atau apa judul bahasa Inggrisnya? Old Man and the Sea ya. The Old Man and the Sea. Ya, itu saya sudah pernah baca versi Indonesia. Ya, versi Indonesianya. Cuman buku itu kemarin cuman pinjam, tidak sempat kita punya. Insya Allah nanti mungkin akan kita cari dan dibincang di sini ya. Dan ini juga Ernest Hemingway ya, Fiesta. Ini ukurannya kecil tapi lumayan tebal, ini sekitar 400-an halaman. Ini penerbitnya Bentang Pustaka, salah satu kelompok penerbit Mizan ya. Penerbit Mizan. Dan ini terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kita melihat ya, terjemahan ini kayaknya cara menerjemahkan ini bagus ya, karena istilahnya tidak ada kata-kata yang terkesan rancu begitu ya. Cuman kita kan membincang buku-buku yang kita baca saja. Jadi kita tidak sempat untuk membandingkan dengan bahasa aslinya seperti apa ya. Tapi kalau secara umum ya, kita baca ini terjemahannya asik dibaca. Nah, cuman ini ya, kalau kita terbiasa membaca novel-novel Indonesia ya, itu kan kebanyakan kentara dari struktur ya. Struktur ada yang novel itu dimulai dari flashback kan. Misalnya kita Negeri Limau Menara kan, yang dia terangkan, dia sementara menulis, kemudian diingat masa lalu dan kemudian dia menuliskan novelnya. Dan kemudian ada juga yang memulai cerita dari awal sampai akhir, dan memang klimaksnya itu dibikin di dekat akhir-akhir, tapi istilahnya masih berkaitan ya. Kalau struktur novel ini ya, dia inti yang menceritakan kehidupan banteng ini, Fiesta, itu nanti di bagian-bagian akhir, bagian-bagian awal itu terkesan tidak berhubungan dengan cerita itu ya, karena di situ Hemingway memulai ceritanya dari bagaimana dia bekerja ya kan, bagaimana dia bekerja di satu kantor ya, yang mengerjakan surat-surat kabar. Kemudian temannya, tokoh utamanya itu ya, Jack Barnes ya, Jack Barnes itu tokoh utamanya. Dia di sini pakai keakuan. Jadi dia memosisikan diri sebagai Jack Barnes, dan
komentator novel ini ya sampai menilai bahwa ini adalah novel semi autobiografi ya. Karena dia semi autobiografi, dia menggambarkan bagaimana kegemaran Hemingway itu terhadap adu banteng ya. Nah, jadi kalau kita membandingkan dengan novel yang satu ya, yang Lelaki tua dan Lelaki laut. Tua dan Laut itu kita bisa menangkap bahwa bagaimana Hemingway itu terobsesi terhadap dua hobi ya. Hobi yang pertama yaitu memancing ya. Dia menceritakan dunia memancing itu bagaimana sangat detail, sangat dalam, penuh perenungan. Nah, itu dengan dengan satu adegan dari awal sampai akhir yang tidak berepisode-episode ya kan, yang satu cerita. Jadi novel itu sesungguhnya satu bab ya. Novel itu cuma berdiri satu bab, dan makanya biasa ada yang menyebut dia novelet ya. Novelet, apa istilahnya kalau begitu, novelet Ya, ya, kira-kira begitu ya. lebih sedikit daripada novel. Iya, kalau novel kan per bagian-bagian ada, ini per bagian-bagian. Jadi itu ya, dia menggambarkan kalau kita orang Indonesia ya, yang membayangkan kehidupan yang digambarkan oleh Hemingway di novel ini, itu semacam apalagi kalau kita di Sulawesi, ya kan, kehidupan malam ya, istilahnya kehidupan malam itu hanya ada di kafe-kafe tertentu ya. Orang-orang yang mengalami itu hanya orang-orang tertentu dari kelas-kelas atas ya. Nah, itu hanya orang-orang tertentu yang kehidupan itu jarang kita akses di masyarakat di bawah begitu. Nah, sehingga dengan membaca novel ini sebenarnya kita bisa mendalami bagaimana lakon orang-orang yang bersentuhan dengan dunia hiburan itu ya bisa kita sentuh, tapi kita sulit memahami bagaimana cara hidup yang seperti itu. Misalnya dalam satu malam ya, kita bisa bertemu dengan teman-teman, kemudian dari kafe satu pindah ke kafe lain, dari minuman satu pindah ke minuman lain. Bayangkan kalau misalnya seseorang mengkonsumsi anggur beralkohol, kemudian minum kopi, terus minum soda kan, pindah kafe pindah minuman, pindah kafe pindah minuman. Nah, itu kan bagi kita sulit ya. Kita mungkin saja kalau masyarakat kalangan kelas bawah ini ya, mungkin air putih ya, kopi saja itu kan mungkin kalau di kota-kota besar. Iya, kota-kota besar ya. Soalnya Tapi di sini kan sudah ada itu warkop ya kan, Iya. warkop. Kita bisa datang duduk nongkrong, pesan kopi ya, tapi hanya mungkin aktivitas yang Iya. yang seperti itu agak ya, susah. tapi maksudnya kita belum tahu ya, karena kita tidak terbiasa Iya. mengkonsumsi minuman beralkohol ya. Jadi bagaimana bisa membedakan mana mabuk dan mana tidak, itu kita tidak bisa membedakan. Tapi kalau dia bisa menceritakan orang yang dalam keadaan mabuk ya kan, dalam keadaan mabuk, dan bagaimana jenis minuman itu bisa mix ya, bercampur masuk dan tidak ya, itu yang pertama ya. Kemudian cerita ini sebenarnya memperlihatkan bagaimana hubungan antara tokoh-tokoh. Jadi satu perempuan, Lady Brett ya. Lady Brett. Si laki-laki ini kan yang pertama tokoh utama. Yang kedua ada laki-laki yang lain namanya Robert Cohn ya. Ya, temannya si Jack ini yang tokoh utama. Kemudian semua tokoh-tokoh ini nanti berhubungan karena adanya perempuan ini, Lady Brett. Lady Brett itu sendiri ya, kalau digambarkan di sini kehidupannya ya seperti wanita penghibur ya. Penghibur di klub malam gitu. Hanya di sini tidak ditampilkan adegan-adegan itu. Cerita-cerita itu ya. Misalnya dia tidak bercerita seperti Jakarta Undercover kan. Tidak bercerita tentang bagaimana aktivitas itu seperti yang disentil misalnya dalam buku Pram ya, tentang rumah bordil itu apa itu? Goh Ajong ya, rumah Goh Ajong itu tidak diceritakan seperti itu. Ya, di sini perempuan itu diceritakan
secara bebas. Dan artinya maksudnya kalau kita di Indonesia ya, perempuan yang bersentuhan dengan yang hidup di kehidupan malam itu adalah perempuan yang dihargai rupiah, ya kan? Sebatas dihargai rupiah. Tapi di novel ini ya, dia sangat berharga bagi laki-laki. Beberapa Ini ya, laki-laki. laki-laki. Jadi perempuan itu ya apa yang disebut dengan perasaan ya, cinta itu semuanya bebas dari status sosial yang seperti ada di Indonesia. Ya. Kita kalau lihat perempuan malam itu apa? Ya apa seperti perempuan yang ya cuman apa? Yang dihargai cuman pada saat dia melakukan aktivitas kerjanya. Tapi di sini dia terlibat dalam kehidupan para tokoh. Utamanya sebenarnya dia punya hubungan rahasia khusus dengan si tokoh utama, tetapi dia tidak meneruskan, maksudnya ya, dia tidak menjalinnya dengan serius. Ya, setiap kali ada upaya untuk membangun dengan serius, dia segera menyadari diri bahwa saya tidak pantas begitu kan, karena kehidupan saya seperti ini. Nah, singkat cerita ya, ada itu di sini namanya Robert Cohn. Dia sangat mengagung-agungkan Amerika. Nah, dia mantan seorang petinju tapi sudah jadi penulis novel, dan dia ingin kembali ke Amerika karena di Amerika katanya karya-karyanya dia dihargai dan dia mudah mendapatkan perempuan ya dari karya-karyanya itu. Tetapi dia begitu dalam satu pertemuan dia melihat langsung bagaimana itu Lady Brett ya, rencana dia untuk pergi ke Amerika, yang dia kan mengajak tokoh utama, ayo kita pergi ke Amerika, Amerika Selatan, Paris itu tidak bagus ya kan, ini kan latar ceritanya Paris, Prancis. Jadi idealnya latar tempatnya ya, Paris. Novel ini sebenarnya ada sedikit mengidealkan Amerika. Iya. Yang pertama maksudnya dilihat dari apanya? Amerika itu tempat yang maju gitu ya, yang maju. Maksudnya di dalam cerita ini ya. Apanya yang menunjukkan Idealisasi kalau dia... Yang pertama dari cerita Robert Cohn ini, yang dimana dia di sana melalui karya-karyanya dia dihargai. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada orang-orang Amerika yang tinggal di Prancis dan nanti di Spanyol. Nah, komunitas-komunitas Amerika inilah yang nanti akan dibilang, oh ini khas Amerika. Orang Amerika tidak begitu, kan? Ada kesan-kesan yang seperti itu. Jadi ada sedikit nuansa mengingatkan bahwa Amerika itu salah satu negara yang ideal, kan? Di tengah kehidupan dia yang berada di Eropa. Nah, seperti itu. Seperti nanti dia juga akan menyinggung tentang orang-orang Inggris ya, orang-orang Yahudi. Nah, seperti itu. Nah, Robert Cohn ini tidak jadi pergi ke Amerika lantaran si Lady Brett. Hingga mereka merencanakan liburan. Ya, jadi ide liburannya sebenarnya ada di tokoh utama ini. Liburan itu mengikuti acara fiesta di Spanyol. Nah, acara fiesta itu sebenarnya acara keagamaan yang acara keagamaan ya. Kita juga ya tahu ada fiesta seperti itu nanti kita membaca novel ini. Ya. Dia bagaimana dia menceritakan perjalanan dengan detail. Nah, di samping itu sebenarnya Lady Brett ini sudah punya juga tunangan namanya Michael itu. Michael yang dipanggil Mike ya. Jadi ada 3 lelaki yang datang yang bersama ya. Kalau bisa saya gambarkan, yang tokoh utama dengan si Lady Brett itu statusnya backstreet. Statusnya backstreet. Hubungan diam-diam. Iya. Ya, hubungan diam-diam. Nah, perempuan ini bertunangan dengan si Mike. Ya, tapi Mike itu tahu ini. Tahu.
tahu bahwa si Brad ini teman dekat dengan si Jack ini, ya. Bahkan ketika pernah di satu malam Lady Brad pulang dari sebuah cafe, sebuah bar, ya, yang mengantarkan dia ke rumahnya si Jack itu adalah justru Mike sendiri. Dia menunggu di bawah dan Lady Brad naik dan sampai selesai urusannya kemudian pulang. Nah, sampai si Mike ini berteman dengan si Jack. Nah, begitu juga si Robert Cohn itu yang mengejar si Lady Brad. Si tunangan si Mike ini tahu sampai mereka pergi liburan sama-sama. Jadi di sini ceritanya si Jack ini dia pergi jalur lain dengan satu tokoh lagi namanya Bill. Ya, Bill. Itu. Kemudian Lady Brad dengan Mike dengan si Robert Cohn itu pergi ke jalan memutar. Jadi ceritanya, ya, si Mike dengan Lady Brad ini dia pergi ke satu tempat untuk liburan, ya. Nanti mereka akan ketemu di sini di Spanyol. Tapi si Robert Cohn ini karena dia mengejar Lady Brad, jadi dia ikut sama rombongannya si Mike dan Lady Brad. Dan nanti ketemu. Dan bagaimana menceritakan perjalanannya. Ada jalanan yang putih, kemudian ada ada melewati sungai, dan kemudian ada cerita memancing, ya. Nah, cerita memancing itu mengingatkan, ketika membaca ini, ya, mengingatkan saya akan bagaimana Hemingway bercerita tentang laut itu, orang tua dan laut itu. Lelaki tua dan laut. Nah, seperti itu. Itu, ya. Jadi bagaimana dia menghayati, dan mungkin kalau kita di sini, ya, tidak pusing, ya, kalau memancing, ya. Tidak pusing mau memancing di mana dan dapat ikan apa. Tapi di sana itu dia punya target bahwa dia harus memancing ikan trout. Ikan trout itu seperti sejenis ikan apa ya? Ikan air tawar yang apa lagi namanya? Ikan salmon, ya. Sejenis ikan salmon tapi dia agak lebih purba bentuknya. Dan itu khusus di sungai tertentu namanya Sungai Irati. Jadi memang ada kesan kemewahan dalam memancing. Tapi mungkin kalau untuk orang-orang yang hobinya memancing, ya mungkin kalau cerita yang seperti itu, ya beda. Artinya kan jenis-jenis orang yang memancing kan juga ada beda. Ada yang nelayan tuh, yang hobi, memang kehidupannya dia tergantung dari aktivitas memancing. Tapi ada juga yang memancing menjadikan hobi, tapi tidak, misalnya dia tidak mengejar ikan tertentu. Misalnya dia memancing di laut, terserah mau dapat ikan ini, alhamdulillah kan. Sudah dapat ikan kakap, ya alhamdulillah. Kalau dapat ikan cakalang juga alhamdulillah. Nah, tapi ini memang dia persiapkan, ya, bagaimana memancing dengan satu jenis ikan tertentu, namanya ikan trout, ya. Ikan trout itu punya kail khusus, ya, punya umpan khusus, dan dia di perairan khusus. Nah, itu yang bisa kita sebut dengan seni memancing, ya kan, yang berusaha ditunjukkan Ernest Hemingway sebenarnya dari novel ini. Ya, sebenarnya itu terselip saja, tapi kita bisa memahami itu, ya. Nah, sampai di Fiesta, tempat ini adu banteng, ya. Begini. Ada satu tokoh lagi yang berhubungan dengan Lady Brad, ya, itu yang muncul pada saat, ya, pada saat terakhir itu, ya, namanya siapa namanya? Pedro Romero, ya. Pedro Romero, orang Spanyol yang ahli dalam beradu banteng. Dan itu nanti yang akan membuat Lady Brad terpikat, ya, sehingga mereka menjalin hubungan. Dia menyukai pemuda itu kan. Romero itu kan orang muda, gagah, ya, ganteng sudah pasti, ya kan. Dari pertunjukannya dia adu banteng, Lady Brad tertarik, ya kan, sehingga membangun komunikasi lewat pemilik hotel, kan. Mereka akhirnya berkencan, dan yang terpukul sudah tentu siapa? Tunangannya, kan, dan si Robert Cohn yang mengejar-ngejar dia dari awal. Nah, tapi di situ seharusnya yang marah si Mike, kan, sebagai tunangan yang resmi. Tapi yang marah di situ justru Robert Cohn. Dia yang pertama dia
dia memukul Jack, yang karena dia anggap Jack ini tahu di mana keberadaan Lady Brett berkencan dengan si Pedro Romero. Dan si pertama dia menghajar tokoh utama si Robert Cohn itu karena dia mantan petinju kan, emosional. Terakhir dia dapat Pedro Romero sebelum satu pertunjukan banteng, dia hajar sampai babak belur ya. Sampai Pedro Romero itu di pertunjukan terakhir sudah babak belur ya di tengah lapangan. Orang heran kenapa ini si Matador. Nah, tapi ngomong-ngomong soal adu banteng, ini kan asing ya, asing sekali di telinga kita orang-orang Indonesia ya. Adu banteng itu adanya di Spanyol kan, yang kita tahu ya, yang kita tahu. Dan bagaimana dia menggambarkan ini kan kita tidak memahami ya. Bagaimana pemilih apa? Dia katakan di sini ada 2 trik ya. Ada 2 cara untuk mengendalikan banteng-banteng itu. Ya, yang pertama cara lama ya. Cara lama yaitu cara yang tanpa kamuflase ya. Jadi betul-betul si Matador itu berdiri dekat berhadapan dengan si banteng, dan nanti banteng mendekat dia tahu timing ya, waktu untuk mengangkat itu apa, jubah itu yang warna merah muda, yang merah muda di sini. Ada yang merah, kalau yang di belakang sudah merah. Nah, yang merah muda. Jadi dia tahu timingnya kapan banteng sudah mendekat dan waktunya mengangkat. Kalau dia lebih cepat dari itu, banteng bisa tahu di mana posisi si Matador berdiri ya, dia tahu, dan banteng tanduknya akan mengarah ke situ, kena ya kan. Nah, jadi itu butuh keterampilan khusus. Jadi dia berdiri berhadapan ya dengan banteng, dan dia tahu kapan waktunya dia angkat, sekalian dengan, jadi kalau diperagakan dia seperti dia mengangkat jubah, dan kemudian badannya mungkin akan berputar setengah lingkaran ya. Jadi keterampilan khusus itu yang dijelaskan keterampilan khusus itu yang dijelaskan detail oleh Hemingway. Nah, itu yang tanpa trik. Yang kedua, cara yang kedua itu pakai trik. Jadi kan umumnya adu banteng itu membahayakan nyawa Matador kan, tidak sedikit dia bilang di sini Matador yang mati tertusuk di ujung tanduknya banteng. Makanya dia pakai cara kedua, yaitu efek apa? Teknik berdiri di depan banteng yang seolah-olah kelihatan dekat padahal mereka jauh. Tapi ini cukup berbahaya karena kenapa? Banteng bisa tahu itu tadi timing yang. Jadi tetap harus mengandalkan timing bagaimana banteng mendekat ke jubah itu, hanya posisinya agak aman, posisi Matador. Dan itu kalau dari live ya, mungkin kalau di live di layar kaca atau dari kejauhan itu itu tidak kentara. Tapi kalau bagi penonton yang ada tepat di posisi yang memungkinkan, mungkin dari jarak dekat dari pertunjukan itu akan lihat, akan kentara. Perbedaannya permainan Romero dengan matador-matador yang lain. Nah, kelihayan dalam bercerita itu yang disebutkan di sini bahwa sebenarnya Hemingway ini penggemar fanatik adu banteng. Dan di situ ada adegan yang dimana Jack Barnes ya, tokoh utama aku di dalam novel ini, itu dia bercerita tentang pertunjukan adu banteng kepada teman-temannya, dan teman-temannya tidak mengerti. Ya. Nanti ketika dibawa menonton baru mereka paham, oh ternyata begini, ya kan? Sesuatu yang sulit dijelaskan. Nah, tapi pas dia bercerita tuh ada pemilik hotel di situ, pemilik hotel. Baru pemilik hotel menambahkan bahwa memang dia ini tuh, dia mengetahui seluk-beluk adu banteng itu. Kalau orang yang tidak biasa, mereka tidak akan mengerti bagaimana jalan proses. Dia bilang, ya. Tapi untuk kita ya sebagai pembaca, bagaimana bisa tahu tentang itu? Saya sendiri sempat menonton di YouTube ya bagaimana aksi Matador itu dalam mengendalikan banteng itu ya. Di sini juga disebutkan ada kuda yang menarik perhatian. Kalau misalnya Matador nahas ya tertanduk ya, untuk mengalihkan perhatian ya. Mengalihkan perhatian itu kan harus dia cepat digeser kemudian diarahkan. Kemudian ada kuda yang menarik perhatian. Jadi si banteng ini mengejar kuda itu.
Jadi kalau misalnya tidak pernah menonton itu atau tidak pernah lihat Iya. cuplikan itu, kita susah membayangkan itu. Dan memang ya, dan yang sebenarnya bikin terkejut di situ, kenapa setiap di akhir adegan pertunjukan banteng selalu ada banteng yang dibunuh. Ya kan? Dibunuh. Ya, banteng yang dibunuh itu ternyata si matador itu punya pedang. Pedang yang disiapkan. Jadi ketika bantengnya maju, di yang terakhir kan dia sudah ayun-ayunkan pedangnya. Kemudian diselipkan di antara itu. Disembunyikan di baliknya jubah. Begitu bantengnya maju, jubahnya diangkat dan ditusuk di punggung. Sehingga nanti pelan-pelan bantengnya jatuh dan selesai pertunjukan. Jadi setiap adu banteng, pertandingan adu banteng selalu ada banteng yang mati. Tapi di sisi lain kalau gagal bisa-bisa matadornya yang mati kan. Jadi ini sebenarnya pertarungan adu banteng itu, makanya di sini di blurnya digambarkan menampilkan tipisnya itu pembatas antara hidup dan mati. Gitu. Hidup dan mati itu artinya pertaruhan si matador dengan. Jadi sebenarnya buku ini pokok permasalahan yang ingin disampaikan kalau menurut pembacaan Bang Ipul ya. Ya. Itu sebenarnya bagian yang mana? Bagian yang menceritakan tentang si adu banteng ini atau tentang sebenarnya kalau kehidupan? Ya. Kalau kita setuju dengan yang di blog ini, dan memang kelihatannya begitu ya. Dia ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana hobi seni dalam hidup ya. Kalau dia menggambarkan rutinitas, asmara kan, misalnya hubungan, bagaimana kehidupan. Kan dia juga di sini menceritakan bagaimana di Perancis itu mencari teman itu dengan gampang, dengan engkau hanya memberikan persenan gitu. Jadi kita dianggap mengerti itu, mengerti terhadap mengerti bergaul itu kalau kita pandai dalam membaca kebutuhan orang. Misalnya kalau kita di sini kan masuk di rumah makan, pelayan itu kan sudah kewajibannya untuk menghantarkan Memberikan tip. Diberikan tip. Ya. Jadi tip itu yang dia juga ada. Kalau orang sini bilang uang terima kasih. Uang terima kasih. Kalau di sini kan jarang. Ya. Kan? Jarang. Kalau di sana kan mungkin karena kehidupan kafe itu menjadi bagian dari masyarakat secara umum. Jadi istilahnya tidak ada lagi istilahnya melayani setulus hati ketika mau pesan apa tuh pesanan segera datang. Kita komplain, kenapa belum datang ini? Nah, jadi di sana sudah maklum kalau memang pesanan mau datang dan bagus, kasih tip, ya kan? Ada di situ dia singgung di sini, ya, di halaman berapa itu dia bilang, di mana engkau akan mudah menjalin pertemanan dengan memberi pengertian. Pengertian itu adalah tip. Entah menyewa mobil, supir itu kan sudah dibayar kan? Supaya untuk bisa dia kasihkan tip. Jadi tip-tip itu yang kadang kita tidak, ya kita di sini kan kadang tidak menerima kok. Uang parkir saja kan susah. Kita sulit mengerti. Sulit mengerti. Uang parkir saja kan, loh, kok ada tukang parkir lagi protes 2.000 kan? Kenapa ini kurang? Padahal ya kita tidak mengerti, tukang parkirnya juga tidak mengerti. Ya, memungut biaya tapi dia tidak menjaga kendaraan dengan baik kan? Yang penting sudah singgah, tiba-tiba muncul di belakang uang parkir kan? Jadi kehidupan yang seperti itu yang itu kebiasaan. Ya, kebiasaan. Jadi ada semacam itu ya, presentasi tentang itu. Dan yang sebenarnya yang sulit kita bayangkan itu ya, pindah dari kafe ke kafe ya. Coba kalau kita misalnya kita butuh berapa duit ya, misalnya melakukan perjalanan yang hampir sebulan, ya 2 minggu begitu ya, dengan misalnya menginap di hotel kan, menyewa taksi kan, belum lagi kita harus bayar tip, belum lagi kita membeli alat-alat pancing, pergi memancing, beli makanan, beli minuman kan. Jadi dia bilang kita habis
bangun tidur kita ketemu di kafe ini. Oh ya, kafe ini. Pesan bir kan. Pesan alkohol, pesan apa lagi? Pokoknya ada merek-merek tertentu yang dijelaskan ya. Ada merek-merek minuman tertentu yang penjelasannya itu ada di sini. Jadi ada semacam glosarium, istilah-istilah, kata-kata sulit ya. Istilah-istilah di sini. Ya, tadi Bang Info sudah menjelaskan tentang Fiesta, buku dari Ernest Hemingway. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang penasaran, silakan langsung cari bukunya di toko-toko buku terdekat di kota teman-teman dan langsung baca ya. Dan kalau misalnya ada yang misalnya tidak sesuai dengan apa yang Bang Ipul sampaikan tadi, yang kami sampaikan tadi di bincang buku, teman-teman bisa langsung kritik dan sarannya langsung di kolom komentar. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang ingin request, mengirimkan permintaan buku apa yang akan kami bincang di pertemuan atau video berikutnya, video-video kami berikutnya, silakan langsung dicantumkan di kolom komentar buku apa, judul apa, dan penulisnya siapa. Nanti akan kami usahakan adakan dan kami akan bincang di video-video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami ucapkan selamat membaca, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.